Pengantar ini singkat wahai sahabat Badru El Tamami. Cukup kalian like, setelah like bagikan, dan setelah dibagikan video ini download dan berikan komentar yang baik. Jangan lupa subscribe, hidupkan lonceng agar kita bisa lebih semangat untuk menyebarkan agama Islam dan memberikan ilmu-ilmu agama Islam kepada umat Islam. Riau Kepri Syariah, yang besar tak diimbogelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ingatlah ketika Allah mengambil persaksian, mengambil perjanjian dari seluruh anak cucu keturunan Adam. Wa asyhadahu. Tadi kita salat mengucapkan asyhadu, aku bersaksi. Tapi saat itu bukan aku bersaksi, asyhada, Allah mengambil persaksian. Waktu itu Allah mengambil persaksian. Ustaz Haruna, bersaksilah, bersaksilah, bapak, ibu, semua kita waktu itu bersaksi. Dan semua saat itu mengatakan dengan satu kalimat, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Jadi kalau begitu semua kita di dunia ini bersaksi. Ya, Ustaz waktu itu ikut. Rasanya kami dari Bang Riau Kepri tak ikut Pak Ustaz. Semuanya ikut. Kalau ada bapak ibu merasa tidak ikut, itu karena tidak ingat. Kenapa kita tidak ingat? Karena kita manusia. Manusia diambil dari kata nasia. Nasia artinya lupa. Manusia adalah makhluk yang lupa. Orang yang lupa diingatkan. Ingat mengingatkan namanya tausiah. Makanya tadi disebut yang akan menyampaikan tausiah, ingat mengingatkan. Memangnya Ustaz Somad ingat waktu itu? Saya pun tak ingat. Lalu kenapa bisa cerita pagi ini? Tertulis dalam Al-Quran. Makanya kita disuruh sering baca Quran untuk mengingat-ingat kembali. Jadi, apakah Cina-Cina, Konghucu, Batak, Kristen, orang Barat, ateis, waktu itu ikut mengambil persaksian semuanya? Ya. Tidak ada pengecualian. Semuanya mengatakan kami bersaksi engkaulah Rabb kami, engkaulah Tuhan kami. Tapi setelah sampai ke Batam dia lupa. Sampai di Batam siapa yang dia sembah? Siddhartha Gautama. Sampai ke Jakarta siapa yang dia sembah? Anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus, haleluya. Sampai ke Jakarta siapa yang dia sembah? Batu, lembu, pokok kayu, hantu. Lupa. Maka kita pun diingatkan lagi. Tadi sebelum sholat subuh, sholat qabliyah subuh, jangan sampai tinggal. Orang yang tidak qabliyah subuh, hilang dunia dan seisinya. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Rakaat pertama ayatnya qul ya ayyuhal kafirun. Artinya apa? Bapak boleh sekantor dengan Konghucu, boleh bertetangga dengan Buddha, boleh seperjalanan satu pesawat dengan penganut apapun, tapi dalam masalah akidah, masalah satu kantor, masalah kawan, sahabat, oke, no problem. Tapi kalau sudah terkait dengan masalah akidah, wala ana amidum ma'abattum wala antum amiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Rakaat kedua dikuatkan lagi. Qul, katakan, huwallahu ahad, Allah esa, tunggal, tak berbilang. Allahus samad, meminta hanya kepada dia. Jangan minta pada keris kecil, jangan minta pada sumur tua, jangan minta pada pohon rindang, jangan minta pada Nyi Roro Kidul, jangan minta kepada tuyul. Minta hanya kepada dia. Lam yalid, dia tidak beranak. Memangnya ada beranak, Tuhan bisa beranak? Ada. Siapa dia? Santa Maria. Beranak, tapi dianggap sebagai Tuhan. Walam yulad, dia tidak diperanakkan. Memangnya ada yang diperanakkan, yang dilahirkan keluar dari maaf dari kemaluan, tapi dia dianggap Tuhan? Ada. Siapa dia? Yesus Kristus. Dalam Islam dibantah, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bagus Ustaz jelaskan kul huwallah nih Pak Ustaz, kata jamaah. Kenapa? Inilah ayat yang paling sering saya baca dalam sholat. Makin yakin saya dengan ayat ini. Surat Al-Ikhlas, innaha la ta'dilu sulusal Quran. Satu surat sama dengan sepertiga Al-Quran. Maka kalau kita baca sering-sering, menguatkan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad
walam yakul lahu kufuwan ahad. Di tengah pergolakan dunia, di dalam ini kita ngaji tenang, tapi begitu nanti keluar macam-macam godaan. Zaman dulu orang keluar rumah baru datang godaan. Sekarang tutup pintu jendela, korden rapat, tinggal sendirian di kamar pun datang Lia Eden ke kamar kita. Kok bisa Lia Eden masuk kamar kita? www.youtube.com. Datang Ahmad Musadek ke kantong kita. Datang setan ke kantong kita. Kirim, ketik rek spasi ramal, kirim 9090. Jadi yang bisa menguatkan iman ini apa? Ilmu. Makanya ketika tadi saya mendengar Ustadz Haruna Hasim LC mengajar kemari, beliau ini senior saya sampai ke Tanjung Pinang. Hari ini dibawa pula saya kemari. Baru inilah seumur-umur saya ceramah di meja kantor. Makanya saya minta foto, saya mau update statusnya. Artinya apa? Bahwa Ustadz udah lama kenal dengan Bang Riau Kepri. Begitu pulang ke Pekanbaru 2009 Ramadan, yang ngundang saya Bang Riau Kepri Pekanbaru. Disitulah mulai cara halal bihalal di hotel Pangeran. Kemudian itulah dari mulai Pak Erson dulu sampai yang sekarang terus terjalin silaturahim, dan hari ini dipersatukan. Artinya apa? Keimanan yang ada dalam diri itu mesti dijaga pertama dengan menuntut ilmu. Tak pernah bosan. Saya muak lah udah ngaji nih Pak Ustadz, pengajian pagi, pengajian sore, nanti khutbah Jumat. Kapan berhentinya ngaji nih Pak Ustadz? Kalau setan pensiun dini. Yang kedua, kapan lagi Israel datang? Berhenti ngaji. Selama masih godaan banyak, ngaji terus. Ngaji apakah mesti dengan Ustadz? Sekarang Ustadz sudah berkeliaran di alam gaib. Di mana itu? Alam maya. Buka HP, ketik saja di google.com Abdul Somad LC, enter. Videonya banyak sekali. Ustadz mau iklannya? Iya. Share, nanti kalau sudah dapat bagi, Twitter, WhatsApp, BBM, bagi. Sudahkah Anda mendengar tausiah hari ini? Kalau bingung, tanya. Apa maknanya? Jangan pernah membatasi diri pada ruang dinding waktu batas dimanapun mengaji. Maka saya senang ini ada orang ngaji mesti di masjid, ngaji mesti di sana. Enggak, dimanapun, karena dalam Islam diajarkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang melewati suatu jalan, di jalan lewat, maka dia akan mendapatkan sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalan menuju surga. Saya diundang oleh seorang bapak jamaah. Pak Ustadz, kami minta penjelasan Ustadz tentang pembagian harta warisan. Bisa? Bisa. Tapi ini tidak di masjid Pak Ustadz, di keluarga. Oke, saya datang. Sampai masuk Jalan Sudirman, di dekat Van Holano, masuk gang. Mobil tak muat, motor saja. Gimana kita Pak? Inilah di pinggir jalan nih Pak Ustadz. Disusunlah kursi. Kenapa tak masuk? Pintu dikunci. Karena harta warisan sedang dikuasai oleh pihak dalam. Jadi tausiahlah saya di situ, motor lewat. Tidak ada batasan ruang, tempat dan waktu. Yang penting kita mesti mencari ilmu. Sekarang kalau Bapak Ibu baca buku HR Bukhari, HR Muslim, HR Tirmizi, HR Nasai, HR hadis riwayat Bukhari. Bukhari itu siapa? Bukhari diambil dari kata Bukhara. Bukhara itu sekarang letaknya Uzbekistan. Uzbekistan itu adalah bekas negara jajahan Uni Soviet. Uni Soviet tumbang setelah jatuhnya Gorbachev, naik Boris Yeltsin, sekarang Vladimir Putin merdeka menjadi negara tersendiri, Republik Uzbekistan. Dia bukan orang Arab. Imam Bukhari bukan orang Arab, bukan. Namanya siapa? Muhammad. Nama ayahnya Ismail. Nama kakeknya Ibrahim. Nama bapak kakeknya Mughirah. Namanya lagi Bardisbah. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah. Bardisbah itu orang Majusi penyembah api, masuk Islam mu'allam. Kakeknya yang kelima mu'allam. Saya, kalau saya hitung ke atas, insya Allah tidak mu'allam. Islam. Walaupun saya bukan orang Arab.
Nenek moyang saya Melayu, Islam, dan kita juga bangga kita sebagai orang Islam. Tapi Imam Al-Bukhari kakeknya yang kelima, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Mu'allab. Tapi setelah dia memeluk Islam, pergi haji ke Makkah, enggak pulang-pulang. Di Makkah belajar hadis, ke Madinah belajar hadis. Habis dari Makkah Madinah pergi ke Mesir, dari Mesir ke Suriah, Damaskus, Lebanon, Yordania, Palestina, pergi ke Irak, pergi ke Persia, kembali lagi ke Uzbekistan. 16 tahun berkelana, keluarlah satu buku berjudul Sahih Al-Bukhari. Isinya 7.275. Diringkas 4.000. Diringkas lagi menjadi kitab kecil, Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan, 2.000 hadis. Yang 2.000 ini diringkas lagi menjadi 16 tatap muka. Pertemuan pertama, potong mid semester, potong akhir semester, tinggal 13. Libur asap 3 hari, tinggal 10. Masuk di lokal, mahasiswa terlambat, dosen terlambat, update status. Apa yang didapatkan dari pelajaran yang minim ini? Maka mengejar ketertinggalan itu tidak lain ngaji. S1 22 tahun, S2 24, S3 27. Itu sekuler barat punya cerita. Islam tak ada batasan. Minal mahdi ilal lahdi, dari buayan hingga ke liang lahat. Belajar, belajar, belajar terus. Gak paham, SMS Ustaz Haruna. Tak paham, Ustaz tolong ini. Apa maknanya? Kita ada ikatan sangkutan. Itu yang disebut dengan penasehat spiritual. Maka yang rajin akses boleh, tak salah. Tapi ketika bingung, catat. Ustaz, boleh nanya? Boleh. Kemarin saya baca di web, nama URL-nya ini, apa maknanya ini Pak Ustaz? Saya tak paham. Oh, ini jangan baca. Ini tulisan orang Syiah ini. Dia ternyata sedang mengajarkan nikah kontrak. Oh begitu ya? Iya. Jadi tak semua informasi bisa ketelan. Tidak. Mesti dicerna. Itu prosesnya belajar. Akhirnya sekarang kita menemukan orang-orang yang kebingungan. Saya ini gagap teknologi dalam bidang masalah laptop. Masuklah ke toko. Mbak, mana yang bagus? Datang yang satu. Bapak bagusnya beli Sony, Pak. Sony itu mantap. Kalau ini yang bagus mana, Mbak? Bagusnya Panasonic, Pak. Ini Acer jangan dibeli, awas cepat rusak. Jadi mana yang mau Bapak pilih? Entahlah, bingung saya. Jadi enggak jadilah beli, saya pulang aja. Bayangkan kalau orang beragama bingung, Hanafi begini, Maliki begini, Syafi'i begini, Hambali begini, ini begini. Jadi gimana? Udahlah, saya enggak sholat aja lah. Luar biasa. Oleh sebab itu ketika kita punya guru, Ustaz gimana nih? Saya ini sudah belajar di Al-Azhar, kata Ustaz Haruna. Saya sudah ketemu dengan para masyayikh saya. Maka menurut mereka ini pendapat yang rajih, yang kuat. Mari amalkan ini. Pentingnya berguru. Di dunia ini sekarang tidak lagi jelas mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus, mana hitam, mana putih. Mana yang dilakukan orang banyak itu yang benar. Apakah kebenaran itu? Kebenaran adalah perbuatan yang dilakukan orang banyak. Itu definisi kebenaran sekarang. Contoh, anak muda yang tidak pacaran itu dianggap tidak benar. Hari ini masih jomblo, apa kata dunia? Kalau ada sepasang pengantin, tamu pada datang, apa yang dicari tamu pertama sejak dari pintu? Foto prawetnya mana? Rukun nikah bertambah, foto prawet. Siapa yang tidak buat foto prawet, berarti dia tidak layak hidup zaman sekarang. Setelah masuk ke dalam, orang mulai tercari-cari. Keyboard tunggalnya mana? Biasanya kami kan disambut dengan keong racun dan kucing darah. Kalau itu tidak dilakukan, maka kita dianggap tidak layak hidup di zaman ini. Cocoknya hidup pada zaman batu. Luar biasa. Makanya kalau diikutlah orang banyak di dunia ini, apa kata Allah? Wa in tuti' aktsara man fil ardi, kalau kau ikut kebanyakan orang di muka bumi, yudilluka an sabilillah. Hari ini kita tidak takut gila, tapi hari ini yang kita khawatirkan, orang waras ragu dengan kewarasannya saking banyaknya orang gila. Ustadz waras, ya. Bapak waras, ya. Ibu waras, ya. Yakinlah dengan kewarasan kita.
Karena ketika kita jumpa dengan banyak orang gila, kita pun goncang. Aku waras apa tidak? Masuk ke RSJ, rumah sakit jiwa. Begitu sampai di pos security, ada orang gila di samping. Dia senyum, dia tunjuk kita. Bapak gila ya? Enak aja kamu bilang saya gila. Kamu yang gila. Kita masuk lagi ke dalam. Sampai di dekat tanah lapang, ketemu lagi orang gila. Bapak gila ya? Kamu yang gila, saya ini waras. Masuk ke dalam kantor, ketemu 3. Bapak gila ya? Kita mulai goncang. Siapa yang gila ini sebetulnya? Sudah 3 orang nyebut saya gila. Kalau tidak yakin kita dengan kewarasan kita, saking banyaknya orang gila yang kita temui, kita ragu tentang kewarasan kita. Ini yang terjadi zaman sekarang. Anak-anak muda yang tidak mengecat rambutnya, yang tidak pakai tato, yang tidak pakai anting, yang tidak pakai kutek hitam, ragu dengan kepemudaannya. Masa ente pakai koko, jadul. Mau kemana? Mau ke masjid. Hati-hati loh. Teman saya kemarin ke masjid 2-3 hari sesudah itu mati. Kalaulah tidak dipupuk dengan ilmu yang kuat, harus kuat. Kalau diharapkan masjid yang laki-laki cuma sekali dengar. Kapan itu? Khutbah Jumat. Nanti saya akan khutbah di masjid Jabal Arafah. Naik ke atas. Khotib pun naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu salam diucapkan, macam ada setelannya. Begitu Ustadz menutup, barakallahu li wa lakum fil Quran, langsung seolah-olah ada sini on off. Mana bisa diharapkan dari khutbah Jumat? Kenapa ibu-ibu yang perempuan tidak ikut sholat Jumat? Ibu menunggu, nanti ketika yang laki-laki pulang, ibu nanya. Kalau kebetulan suaminya, Mas, kalau kebetulan teman sekantornya, apa sih isi khutbah Jumat tadi? Isinya kata khotib, bertakwalah kepada Allah. Tapi cuma yang lalu itu. Entahlah, itu aja yang saya ingat. Laki-laki bercerita, speak up. Sekarang orang tidak ada lagi yang bicara. Tidak ada lagi pembicaraan. 4 orang duduk di mobil yang sama. Suami, istri, anak, besar, kecil. Semua dengan dunianya masing-masing. 5 penumpang bis menunggu di halte dengan nasibnya masing-masing. La salam wala kalam. Tak ada ngomongan, tak ada bicara. Sunyi, sepi. Kalau dulu kan orang cerita, Bapak dari mana? Dari Batam. Batamnya di mana? Dekat dari Masjid Jabal Arafah. Kenal dengan Ustaz Haruna? Oh, itu kakak kelas saya. Oh, dia dekat rumah. Apa kabar? Sekarang tak ada lagi. 5 orang nunggu pesawat di kursi yang sama tanpa ada pembicaraan. Tidak ada senyum, tidak ada kata. Kita sudah menjadi robot. Itulah hubungan kita sekarang. Duduklah nunggu pesawat, tak juga berangkat. Saking capeknya, belum makan pagi, pingsan. Bukan ditolong, dipoto. Ada orang pingsan di sebelah saya. Kasihan. Bagi yang kasihan, tolong like and share. Amin. Dunia kita ini sudah kacau luar biasa. Orang hanya dengan mengetikkan 4 huruf, dia sudah merasa sudah beramal soleh. Hanya dengan mengetikkan AMIN sudah merasa beramal soleh. Kamu udah buat baik pagi ini? Sudah. Berapa kali saya sudah share. Dibacanya pun tidak apa yang di-share itu. Luar biasa. Oleh sebab itu, kita kembali kepada ajaran Islam. Dengan apa? Ngaji, berguru, bersanad, jelas. Supaya kalau tidak, luar biasa goncangan hari ini. Masing-masing dengan ustadznya, masing-masing dengan tokohnya, masing-masing dengan macam-macam. Kamu tadi sholat? Iya. Sholatnya ikut siapa? Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadul ente. Muhammad itu nabi yang lama. Ente udah tahu belum? Apa? Ada nabi terakhir. Enggak. Kami sudah dikasih tahu nabi terakhir Nabi Muhammad. Ada nabi terakhir. Ini ayatnya. Coba tengok. Sering baca Quran enggak? Udah lama enggak baca. Ini ayatnya. Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Loh, jadi nabi terakhir itu namanya Ahmad. Iya. Ini fotonya Ahmad Musaddiq.
Kalau tidak punya pengetahuan yang sempurna, goncang, error, maka ngaji hablum minallah baik. Tapi Allah tidak berbentuk, tidak ada patungnya, tak ada gambarnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un. Tak ada satu pun yang setara, yang serupa, yang sama dengan Allah. Jadi bagaimana kita menyelamatkan ini? Belajar dan hablum minan nas baik. Kalau ada kawan nampaknya lesu, kamu kenapa? Cerita, apa masalah? Aku besar masalah ini, bro. Masalahnya apa? Helm saya hilang tadi. Ente kehilangan helm senyum, orang hilang motor lagi. Bangkit semangatnya. Kita diringankan oleh teman. Oh iya ya, saya kurang bersyukur. Jangan menjatuhkan dia. Ente kenapa dari tadi menung helm saya hilang? Tanda-tanda tuh. Besok bini ente hilang. Kita tidak menjatuhkan dia, membangkitkan semangat dia yang luar biasa. Bahwa hidup ini luas, friend. Bukan sekecil daun kelor. Alam ini terbentang luas. Apa masalahmu? Inilah saya nih banyak betul. Di kantor ditekan atasan, di rumah ditekan bini, di jalan ditangkap polisi. Rasanya aku mau terjun aja lah, tapi takut mati. Dunia ini tempat masalah. Berani menghadapi dunia, berani menghadapi masalah. Takut menghadapi masalah, berarti takut menghadapi dunia. Takut menghadapi dunia berarti takut hidup. Kalau tak berani hidup, mati saja. Tapi belum waktunya Pak Ustaz. Kalau lihat nampak jenazah lewat, ikut. Jalani kehidupan, ringankan beban dengan banyak mengkaji, kajian terus. Tapi tentu kita punya waktu. Ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk mengaji, ada waktu untuk berbagi. Tapi ketika kita sampai detik, ini semuanya pengabdian. Saya tadi menyampaikan tausiah subuh, menyampaikan tausiah di sini, nanti sholat Jumat, hari Senin pagi pulang, kembali ke tempat pengabdian saya di UIN Suska, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. September, Oktober, November, Desember, Januari ujian semester, libur, Februari keluar lagi, pergi umrah, bawa jamaah, pengajian ke Malaysia, Kuala Lumpur, habis itu masuk lokal lagi, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Habis itu ujian akhir. Habis itu Agustus keluar lagi, ke Batam lagi. Sampai kapan ini Pak Ustaz? Mati. Selesai itu, inilah yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk jam 8 pagi atau jam 7 atau 7.30. Pulang jam 4 sore, tambah lembur jam 5 atau bahkan jam 8 malam. Bernilai ibadah. Dengan niat langkahkan kaki kanan, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, izinkan aku mencari rezeki yang halal untuk anak istriku, pegawai, saudaraku security, ustaz yang meliput dari teman-teman sahabat saya. Semua kita ini adalah berusaha. Apakah ada jaminan Ustaz Abdul Somad lebih mulia? La tuzakku anfusakum, jangan kau sangka dirimu mulia. Saya lebih mulia, saya lebih terhormat. Saya ini tahu tak? Saya ini 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, 6 tahun saya di Arab. Pak Ustaz, kalau cuma lama di Arab, onta lebih lama lagi. Saya ini bolak-balik ke Mekah. Tahu tak kalian? Saya ini lama di Mekah. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan itu lahir di Mekah, besar di Mekah, mandinya pakai air Zam-Zam. Di mana tempatnya? Neraka Jahanam. Yang dilihat dari kita ini apa? Yang dilihat adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kita semua, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya kalau sudah alhamdulillah hadir bersama kita Al-Mukarram Haji Abdul Somad, dalam hati saya, ya Allah, andai nanti di akhirat ternyata orang yang tidak dikenal, yang tidak dipandang, tiba-tiba dipersilakan masuk surga duluan, Abdul Somad antrian nomor 1.230.001. Malu di hadapan Allah. Berapa banyak orang yang masyhur di bumi tak dikenal di langit. Ketika dia mati, malaikat tak kenal sama sekali. Tapi ada, bukan LCMA, tidak pernah di Mesir, tidak pernah kuliah di Arab, tapi hatinya bersih, lidahnya bersih, jauh dari haram, jauh dari syubhat, hidupnya penuh pengabdian. Kalau dia sedang menunggu, dia bertasbih, berzikir,
bertahmid, diamnya pikir, geraknya zikir. Kalau dia sedang diam, dia berpikir, untuk apa aku diciptakan Allah? Kalau dia sedang bergerak, geraknya adalah zikir. Dia mulia, dia masyhur di kalangan para malaikat. Begitu malaikat membawa ruhnya, apa kata malaikat? Inilah yang kami tunggu selama ini. Inilah orang yang selalu kami rindukan. Masyhurun fis sama, majhulun fil ard. Masyhur di kalangan para malaikat, tak pernah dikenal oleh dunia. Itulah yang kita inginkan. Betapa malunya kita yang dielu-elukan, yang dikatakan hebat luar biasa, tapi ternyata yauma tublas sarair, dibukakan Allah rahasia, bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Mari kita pertahankan akidah ini dengan dua pesan Ustaz Abdul Somad. Siapa tadi pagi tausiah Ustaz Somad? Berapa menit beliau tausiah? 30 menit. Apa saja pesannya? Dua. Kuatkan pegangan dengan belajar berguru dan sambung hubungan silaturahim. Komunitas kecil di kantor, komunitas kecil di rumah, komunitas kecil di masjid. Mesti ada 3. Kantor, rumah, masjid. Anak, istri, suami speak up, ngomong, bicara. Di kantor juga bicara, di masjid ada persatuan. Ibu-ibu, bapak-bapak. Karena kalau tidak, benteng ini akan rapuh. Itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada teman, sahabat nanya, tadi Ustaz Somad tausiah, apa isinya? 2. Apa yang 2 itu? Itulah tak pula aku ingat tahap tadi. Berguru, belajar, istiqamah, jalin hubungan baik dengan komunitas, kantor, rumah, masjid. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.